Ceritanya saya punya sebuah tampilan, di mana tampilan ini saya buat dengan menggunakan Laravel. Dan saya berencana untuk melakukan proses download ataupun ekspor dari tampilan ini ke bentuk PDF. Dan salah satu library yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses download ataupun ekspor dari tampilan yang kita punya ini ke bentuk PDF, library yang bisa kita gunakan adalah MPDF, teman-teman. Untuk link menuju ke bagian MPDF sudah saya siapkan di bagian deskripsi, atau kalau tidak, misalnya teman-teman bisa langsung masukkan linknya ya mpdf.github.io ini ke browser masing-masing. Kita akan coba cari tahu terlebih dahulu cara kita download dari library ini supaya bisa masuk ke project kita ya, project Laravel kita. Nah, silahkan lihat di bagian kiri ya, ada About MPDF, kemudian ada Installation and Setup. Kita akan masuk ke bagian menu yang kedua ini, Installation and Setup. Silahkan diklik, kemudian silahkan masuk ke bagian submenu yang pertama, ya ada Installation V7X Plus kalau sekarang. Silahkan diklik saja. Kemudian di sana, dia memerintahkan kita untuk memasukkan perintah Composer Require MPDF. Dan seperti biasa, kita akan masukkan ini ke bagian command prompt yang kita punya atau di bagian terminal yang kita miliki. Silahkan di Ctrl C saja, kemudian silahkan masukkan ke bagian integrated terminal ya, kalau teman-teman membuka di bagian VS Code. Tapi pastikan terlebih dahulu untuk VS Code-nya sudah membuka sesuai dengan project yang teman-teman miliki ya, project Laravel yang teman-teman miliki. Sehingga app bootstrap pastikan di sebelah kiri sudah terlihat terlebih dahulu. Kemudian silahkan dibuka untuk integrated terminalnya, bisa dipilih di bagian terminal, kemudian masuk di bagian new terminal. Nanti harusnya untuk integrated terminal akan terbuka di bagian bawah kalau di tempat saya. Oke, kalau misalnya sudah, silahkan diklik kanan saja ya. Nanti untuk perintah Composer Require MPDF sudah langsung tercopy di bagian integrated terminal. Nah, kalau sudah tertulis seperti ini, Composer Require MPDF sesuai dengan dokumentasi di bagian mpdf.github.io tadi, langsung kita enter saja. Nanti dia akan melakukan proses download dari MPDF ini dan dia akan langsung dimasukkan ke project Laravel kita. Nah, karena dia akan melakukan proses download dan biasanya perlu beberapa waktu ya, silahkan ditunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Proses untuk melakukan download dari library MPDF sudah selesai ya di bagian integrated terminal ini. Dan selanjutnya mari kita coba lihat lagi untuk dokumentasi penggunaan dari MPDF ini. Nah, silahkan masuk ke bagian MPDF yang kita buka sebelumnya, ya. Kemudian kita masuk ke bagian bawahnya. Di sana, kalau kita akan menggunakan dari MPDF ini, kita bisa menggunakan contoh ya di bagian usage ini, di mana kita memanggil terlebih dahulu untuk kelas MPDF, kemudian kita panggil fungsi read HTML, kemudian kita keluarkan dengan output. Oke. Ini coba saya copy saja, saya Ctrl C, kemudian saya akan buat satu buah fungsi baru di controller yang saya punya. Nah, controller yang saya punya di sini adalah controller dengan nama staff controller. Ya, ini di contoh saya. Tentu di bagian teman-teman perlu disesuaikan ya untuk controller yang teman-teman gunakan. Nah, karena di sini saya gunakan untuk staff controller, saya akan buat satu buah fungsi baru, function, misalnya adalah view PDF. Kemudian tinggal saya paste saja ya tadi yang kita copy dari dokumentasinya. Saya paste di sini ya. Caranya sama seperti yang di bagian dokumentasi ya. Nah, setelah kita buat satu buah fungsi baru, selanjutnya kita perlu untuk mendaftarkan ya dari fungsi baru ini sehingga bisa diakses di browser kita. Dan kita akan daftarkan dia di bagian root yang kita punya ya. Silahkan teman-teman buka untuk web.php atau di bagian folder roots, kemudian untuk filenya adalah file web.php. Saya akan buat satu buah root baru, ya dari yang sebelumnya untuk root yang saya miliki adalah staff, saya akan tambahkan di bagian belakangnya misalnya view PDF begini ya, staff view PDF. Dan di bagian belakang tidak lagi melakukan akses ke bagian fungsi index, tetapi saya akan daftarkan dan akan saya masukkan untuk fungsi yang baru saja saya buat ya. Fungsinya adalah view PDF. Saya copy saja, kemudian saya letakkan di bagian belakangnya. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita buka ya di bagian browser kita. Dari yang sebelumnya saya hanya punya satu buah root saja, root staff ya. Saya akan akses dengan menggunakan pola staff view PDF seperti ini. Nanti harusnya kalau misalnya prosesnya berhasil, dia akan mengeluarkan tulisannya di mana tulisannya adalah isiannya hello world seperti ini. Ya. Sekarang coba kita cek. Nah, benar ya. Sekarang dia sudah mengeluarkan untuk datanya tampilannya adalah hello world seperti ini.
Tetapi Hello World ini kan sebenarnya bukan data yang kita inginkan ya. Data yang kita inginkan adalah data yang mana dia tampil sesuai dengan halaman yang kita miliki sebelumnya. Kalau di contoh saya, halaman yang tampil sebelumnya adalah sebuah tabel di mana dia punya beberapa kolom. Nah, bagaimana caranya supaya ya untuk tampilan yang saya punya ini dia diekspor atau ditampilkan ke bentuk PDF. Nah, sekarang coba kita buka lagi untuk controller yang kita miliki ya. Di sini adalah contoh dari controller yang saya punya. Untuk kontrolnya adalah controller staff ya. Di mana dia akan mengeluarkan data dari model staff dan dia diurutkan berdasarkan nama. Nah, di sini saya punya variabel data. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengeluarkan datanya dari model staff ini? Di sini saya akan copy saja dari data yang saya punya di bagian controller yang sudah berjalan ya. Saya akan masukkan di bagian bawahnya ya. Kemudian saya akan gantikan di bagian dalam dari write HTML ini. Dari yang sebelumnya tulisannya adalah Hello World, ini saya hilangkan. Kemudian saya akan gantikan dari view yang kita miliki ini. Oke, saya akan Ctrl C. Kemudian saya akan masukkan ke bagian dalam dari write HTML. Oke, seperti ini ya. Saya Ctrl S. Kemudian coba kita lihat ya di bagian browser kita, di bagian view PDF ini. Saya akan enter saja ataupun kita refresh. Nanti harusnya kalau misalnya dia berhasil, dia akan mengeluarkan datanya sama persis dengan yang tampil di bagian controller staff kita ini ya. Sehingga PDF-nya akan tampil sesuai dengan halaman yang kita punya sebelumnya tadi. Ya, sudah sama ya sekarang. Tiap halaman dia punya, nanti dia akan punya di tiap halaman punya header yang sama ya, ada name, email, address. Ini untuk halaman 1. Kalau coba kita buka di halaman yang kedua, dia punya hal yang sama ya, ada name, email, address, dan juga phone. Dan pastikan kalau kita ingin seperti ini ya, di bagian blade kita, pastikan kalau kita masukkan di bagian atasnya ya, ada name, email, dan juga address serta phone, dia dimasukkan ke bagian T-head ya, di bagian contoh saya seperti ini. Nah, teman-teman di sini ya, kita mengeluarkannya kan inline ya, artinya dia tidak di-download untuk file PDF-nya. Kalau misalnya kita berencana untuk PDF-nya bukan lagi tampil di bagian browser, tetapi bisa di-download, maka kita bisa buat satu buah fungsi baru misalnya. Ya, saya akan buat satu buah fungsi baru. Di sini misalnya saya copy saja, saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian bawahnya. Dari yang sebelumnya view PDF, saya akan gantikan menjadi download PDF. Nah, apa bedanya antara view dan juga download? Kalau view dia akan tampil di bagian browser. Nah, bagaimana caranya supaya bisa di-download ya untuk file tersebut? Nah, kita bisa masukkan ke bagian output ini, dari yang sebelumnya hanya output seperti ini saja. Sekarang kita bisa menambahkan parameter di bagian dalamnya. Kita bisa masukkan dua buah parameter, teman-teman. Ini parameter pertama, kemudian ini parameter yang kedua. Kita mulai untuk parameter yang kedua ya, di bagian belakang ini. Kita bisa masukkan dengan parameter D. Nah, D ini dia menandakan bahwa kita akan mendownload filenya. Ya, kita akan mendownload filenya. Ini untuk parameter yang kedua. Nah, parameter yang ke-1 ya, di sini kita masukkan untuk nama filenya. Ya, nama filenya misalnya adalah download PDF staff misalnya. .pdf ya seperti ini. Saya Ctrl S. Kemudian coba saya akan masukkan ke root saya yang baru. Saya akan tambahkan satu buah root. Dari yang sebelumnya staff view PDF, di sini kita coba tambahkan bukan lagi view tetapi download PDF. Oke. Kemudian di bagian belakangnya dari yang sebelumnya view PDF kita samakan saja dengan fungsi yang baru saja saya buat, download PDF. Sini saya letakkan di sini view PDF-nya. Oke. Sekarang coba kita buka di bagian browser kita. Ini saya copy saja, saya buka tab baru. Di sini saya ganti bukan lagi view PDF tetapi download PDF. Oke, seperti ini ya. Kemudian coba kita enter. Nanti harusnya kalau prosesnya berhasil dia akan melakukan proses download ya untuk file PDF yang baru saja kita buat ini. Oke, di sini sudah ada peringatannya download PDF staff ya. Coba saya double klik saja. Nanti harusnya tampilannya sama ya dengan yang kita punya di bagian view PDF tadi ya. Tampilannya sama. Di sini ada satu buah head ya. Di sini ada satu buah head. Kalau kita scroll ke bagian halaman 2 juga sama ada satu buah head. Sehingga setiap halaman dia punya head masing-masing. Sehingga view dan juga download sudah selesai kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita ingin ya, supaya di bagian halaman Laravel kita ini ya, untuk di bagian halaman tanpa view ataupun tanpa download tadi,
kita akan tambahkan 2 buah link ya, di mana setiap linknya dia mengarah ke fungsi masing-masing. Misalnya kita tambahkan 1 buah link view PDF, dia akan mengarah ke bagian view PDF. Kemudian kita tambahkan 1 buah link untuk melakukan download, maka dia akan kita arahkan ke bagian download PDF. Nah, caranya bagaimana? Kita coba buka untuk Blade kita dulu ya, teman-teman silahkan dibuka untuk Blade yang biasa digunakan. Kemudian misalnya di sini saya akan buat 2 buah link ya. Saya akan masukkan untuk link yang pertama, Ahref. Di sini misalnya saya punya view PDF, dan kita akan arahkan dia ke bagian view PDF tadi ya. URL, kita punya tadi adalah staff, kemudian view, kemudian PDF. Nah, ini untuk bagian view PDF. Coba saya buat satu lagi, bukan lagi view tetapi download PDF. Kemudian di sini kita arahkan ke bagian download PDF. Oke, seperti ini. Coba saya buka di bagian browser saya ya. Ini bukan di bagian PDF ya, tetapi di bagian halaman staff ya. Coba saya refresh. Nanti harusnya ada 2 buah link ya, link view dan juga link download ya. Di sana ada link view, kemudian ada link download. Kalau saya klik di bagian view PDF ya, nanti dia akan menampilkan dari data PDF kita ya. Nah, seperti ini. Tetapi coba kita perhatikan. Di depan ya, kita masukkan view PDF dan juga download PDF. Ini oke ya, karena kita menampilkannya kan di bagian browser ya. Tapi di bagian data view PDF kita ini, tentunya kita tidak ingin ya ada 2 buah link ini ya. Ada link view dan juga ada link download. Karena link view dan juga link download ini, kita inginnya kan dia hanya tampil di bagian halaman depan saja ini ya. Tidak tampil ketika kita membuka file PDF yang kita punya. Nah, caranya bagaimana supaya dia tidak tampil di bagian view ataupun di bagian download PDF yang kita miliki? Caranya bisa kita masukkan di bagian Blade kita ini, kemudian kita masukkan di bagian 2 link ini ya. Saya akan masukkan 1 buah conditional dulu di bagian Blade. Kemudian saya akan masukkan strpost, kemudian di sini saya panggil untuk helper URL, kemudian current. Ya, kemudian kita cek ya, apakah di bagian URL-nya ini mengandung kata ataupun string PDF. Karena kalau kita lihat di sini, ketika kita membuka view PDF, di sini di bagian belakang ada PDF-nya. Begitu juga kalau misalnya kita akan melakukan proses download, maka di bagian belakangnya juga ada PDF-nya ya. Sehingga bagian view maupun bagian download sama-sama di bagian belakangnya ada string PDF-nya. Sehingga ini kita bisa jadikan sebagai sebuah pertanda ya. Kalau misalnya di bagian linknya ada PDF-nya, berarti dia ingin melihat tampilan dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk HTML. Sehingga di sini kita cek if strs post di bagian URL-nya ini apakah dia mengandung PDF atau tidak. Kalau dia tidak mengandung PDF, ya ini kita berikan false begini. Kalau dia tidak mengandung PDF, maka kita tampilkan 2 buah link ini. Ya, ini kita naikkan ke atas. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita buka di bagian halaman awal tanpa PDF. Coba saya refresh. Nanti harusnya rencananya bagian link view PDF dan juga download PDF tetap tampil. Tetapi ketika kita membuka di bagian view PDF ataupun ketika kita membuka di bagian download PDF, link ini tidak akan tampil. Nah, coba sekarang saya refresh lagi di bagian view PDF. Nah, benar ya, sekarang dia tidak akan tampil lagi ya 2 buah link tadi, link view dan juga link download. Nah, itu dulu ya untuk update kali ini. Terima kasih sudah menyimak, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.